Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Elul. Elul ini adalah nama bulan, saudara-saudara. Tetapi apa istimewanya kita mengetahui tentang bulan Elul ini? Namun sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu satu kesaksian dari Ibu Herlina dari Bandung, saudara-saudara. Saya bacakan begini bunyinya. Shalom Papi Mami dan Jemaat KPI Magelang. Saya Herlina dari KPI Bandung. Saya mau menyaksikan kedahsyatan apa yang Papi Lukas ajarkan mengenai 55 kali 5 itu nyata, tidak abal-abal, dan terbukti nggak pakai lama pada diri saya. Ini terjadi pada tahun 2019. Saya kelilit hutang yang mana sampai gali lubang tutup lubang yang semakin hari menjadi semakin membengkak sampai ratusan juta. Saya tadi kerjasama dengan teman, mungkin bisa ditayangkan 55 kali 5-nya. Nah ini saudara-saudara, ini bukti Ibu Herlina menulis 55 kali 5. Ya, itu ada beberapa, cuman saya memasukkannya rodok ngantuk semalam jadi nggak sempurna ya, harusnya saya perbesar itu. Tapi it's okay, saudara percaya saja kalau itu adalah tulisan Ibu Lina. Saya lanjut ya. Saya kelilit hutang piutang yang mana gali lubang tutup lubang, jadi membengkak sampai ratusan juta. Saya tadinya kerjasama sama teman yang mengelola uang saya. Nggak taunya uang saya malah dipakai buat dia bayarin hutang-hutangnya. Saya sendiri uangnya dari bank, yang mana tiap bulan mesti bayar bunga. Jadi saya pinjam sana sini untuk nutupin bunga dan pokoknya. Nggak taunya tambah membengkak. Memang orang punya hutang itu tidak bisa tidur, makan juga tidak enak. Setiap kali ada telepon dari bank, itu sebelum saya kenal Bapak Yahweh, setelah saya mengenal nama Bapak Yahweh dan saya sudah baptisan pembaharuan tahun 2019, saya ikutin pengajaran Papi Lukas, 55 kali 5. Saya tulis jam 11 malam sampai selesai jam 2-an, dengan menahan rasa kantuk-kantuk, sampai suami bilang, Mami lagi nyelesain PR. Jawab saya, iya, PR dari Bapak Yahweh. Puji Tuhan Yesus, selesai sudah saya tulis 55 kali 5. Setelah itu saya lepaskan. Dan setiap hari saya selalu perkatakan bahwa hutang saya itu lunas. Selang 1 bulan, tanah orang tua ada yang menawar. Padahal kalau jual tanah atau rumah lama sekali, enggak laku-laku. Ini jalannya Bapak Yahweh dengan sistemiknya 55 kali 5. Pas saya kelilit hutang, pas tanah itu ada yang mau. Jadi hutang saya lunas dengan jalannya Bapak Yahweh. Itu kesaksian pertama. Yang kedua, masih ada kaitannya hutang-hutang pakai sisi. Kalau sisinya pasti ada suratnya yang datang ke rumah.
Ada 2 bank saya pakai sisi. Tiap bulan pasti rekening koran datang. Karena waktu itu saya nggak ada yang buat bayar, saya biarin saja. Benar apa kata Papi? Jangan pikirin masalahnya, pikirin yang positif-positif saja. Dan puji Tuhan Yesus, rekening koran nggak datang dari tahun 2020. Nggak ada yang datang dan nggak ada telepon juga. Luar biasa Bapak Yahweh memberikan pertolongan untuk saya. Sehingga hutang-hutang saya bisa lunas. Yang ketiga, gedung walet saya mau dijual atau disewa, lama sekali nggak ada yang tanya-tanya. Padahal sudah puluhan tahun. Itu sebelum saya kenal nama Bapak Yahweh. Tetapi sekarang saya kenal nama Bapak Yahweh. Saya terapkan lagi 55 kali 5. Saya tulis, terima kasih Bapak Yahweh, gedung walet saya sudah terjual atau disewa orang dengan harga yang tinggi. Enggak berapa lama, mungkin 2 bulan karena saya enggak ingat-ingat. Ada yang telepon dari jasa pengiriman mau sewa gedung itu. Seminggu kemudian puji Bapak Yahweh terjadilah transaksi sewa menyewa dengan harga yang sesuai saya tulis. Inilah campur tangan Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Papi Lukas untuk pengajarannya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Haleluya. Ini menjadi sebuah pembelajaran, saudara, agar kita jangan pernah berhutang. Ya, kalau saudara benci hutang, saudara nggak akan hutang. Tapi kalau saudara mengatakan, wah orang hidup kok nggak boleh hutang, ya saudara akan hutang. Saya pernah menasehati seseorang tentang hutang. Dia berkata begini, loh Pak, manusia hidup itu kan wajar hutang. Di mana-mana juga banyak tuh orang utang. Lalu saya tanya begini, bisa enggak Tuhan memberkati hidupmu tanpa kamu harus hutang? Bisa atau tidak? Bisa, ya? Pasti bisa. Dan akhirnya dia katakan bisa Pak. Loh kalau bisa ngapain kamu utang? Coba kamu benci hutang sedalam-dalamnya kamu membenci. Pasti roh hutang itu nggak akan dekat sama kamu. Sama seperti kalau saya membenci saudara, mana saudara mau ibadah di sini? Iya kan? Nah itu sebabnya bencilah hutang sedalam-dalamnya engkau bisa membenci, dan roh hutang itu nggak mau dekat sama saudara. Dan ternyata dalam beberapa tahun kemudian seluruh hutangnya lunas, saudara-saudara. Sama seperti Ibu Lina ini. Andalkan Bapak Yahweh, sekali-kali Dia tidak akan mempermalukan kita. Itu adalah kesaksiannya. Sekarang saya mau kembali ke materi saya. Saya beri tema Elul. Singkat sekali. Tetapi ini adalah sebuah nama bulan Ibrani, dan bulan Elul ini adalah bulan yang ke-6 dari kalender rohani atau bulan ke-12 kalender sipil. Jadi saudara supaya tidak bingung, kenapa kok ada kalender rohani, kalender sipil, padahal kalendernya sama. Sama seperti di Indonesia, saudara-saudara. Di Indonesia ini menganut kalender Gregorian. Betul ya? Tahun barunya itu tanggal berapa? 1 Januari. Itu pergantian tahun. Itu yang namanya tahun umum. Ya. Tahun sipil. Tetapi berbeda lagi dengan tahun pendidikan.
Tahun pendidikan pergantiannya bukan tanggal 1 Januari. Tanggal berapa? Pertengahan Juli atau Juni? Juni. Juli ya. Ya, pertengahan Juli. Nah, itu yang disebut dengan kalender pendidikan, Saudara. Saudara masih bingung enggak kira-kira? Tidak ya. Kalendernya sama, tetapi ada dua. Sama seperti kalender Ibrani. Kalender Ibrani itu ada beberapa ya. Ada yang namanya kalender Eseni, ada yang namanya kalender Henok. Nah, kita pakai kalender Farisi. Nah, di kalender inilah yang orang Israel umum pakai itu kalender ini. Kalender Farisi namanya. Nah, kalender ini hari ini hari ini itu jatuh pada tanggal 7 bulan Elul. Hari ini, tempat kita sekarang ada ini. Itu tanggal 7 bulan Elul tahun 5782. Nanti sore, ketika kita ibadah sore hari, itu masuk ke tanggal 8. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu kenapa bulan Elul itu menjadi bulan yang sangat istimewa, menjadi bulan yang khusus, menjadi bulan yang sangat luar biasa bagi bangsa Israel? Karena bulan Elul itu adalah bulan cinta kasihnya Bapa Yahweh kepada bangsa Israel. Elul itu diambil dari sebuah kalimat Ani ledodi vedodili. Kalau saudara membaca di dalam kitab Syir Hashirim atau kitab Kidung Agung, pasal yang ke-6 ayat yang ketiga dikatakan, Aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Jadi bulan Elul ini adalah bulan pernyataan Tuhan, di mana Tuhan itu seolah-olah seperti seorang pria yang gagah tampan, yang kaya raya, yang ingin mendatangi kekasihnya dan ingin memberikan pelukan cinta kasih yang dalam. Itu bulan Elul, saudara-saudara. Dan bulan Elul pula, Bapak Yahweh membuat sebuah pernyataan, Aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Nah, jadi saya bisa menyebutnya bulan Elul adalah bulan intervensi dari Tuhan secara nyata. Dapat Bapak Ibu Saudara bayangkan, bagaimana ketika saudara sedang berpacaran, tiba-tiba pasangan saudara datang, dengan kasih sayang yang luar biasa, ngajak makan bersama. Kira-kira hati saudara senang atau tidak? Pasti senang, penuh dengan sukacita. Nah, di bulan Elul ini juga, saudara-saudara, adalah bulan di mana Bapak Yahweh melawat umat-umatnya, menjadi sebuah gambaran seorang raja yang turun dari tahta dan berkunjung ke rakyatnya dari rumah ke rumah. Kalau seorang raja itu akan sangat sulit ditemui, saudara. Saudara harus melewati protokol yang rumit, ribet, sehingga saya bisa mengatakan bahwa untuk bisa menghampiri Bapa Yahweh itu mustahil. Untuk saudara mengunjungi raja itu tidak mudah, saudara-saudara. Tapi kali ini sang raja itu sendiri yang turun menjumpai rakyatnya, bahkan dia datang dari rumah ke rumah. Betapa bahagianya hal seperti ini, saudara.
Saya menyampaikan ini pelan-pelan, saya berharap saudara bisa memahaminya dengan baik. Nah, saudara yang terkasih, dia datang ke dalam tenda atau rumah-rumah pribadimu dengan luapan cinta kasih sayang yang sangat kuat. Nah, saya berharap di bulan ini saudara bisa merasakan kekuatan cinta dari Bapa Yahweh. Di dalam kitab Yohanan 1 ayat 14 saya akan bacakan untuk saudara. Yohanan pasal 1 ayat yang ke-14. Dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Artinya Tuhan itu menyatu dengan diri kita masing-masing. Ada satu kalimat yang saya sebut sebuah kalimat yang membangunkan iman kita. Dikatakan demikian. From unshakable kingdom to your personal life, so you are strong with him. Saya berharap saudara bisa paham arti dari kalimat tadi. Dari yang tidak bisa tergoncangkan atau kerajaan yang tidak bisa digoncangkan datang ke kehidupan pribadimu. Sehingga engkau menjadi kuat bersama dengan dia. Amin. Sekarang kita akan lihat saudara-saudara, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada bulan Elul yang dicatat oleh kitab suci. Peristiwa yang terjadi di bulan Elul adalah yang pertama, saat Moshe naik ke Gunung Sinai untuk yang ketiga kalinya dan berdiam selama 40 hari 40 malam. Dan itu terjadi pada tanggal 1 bulan Elul. Apa yang terjadi ketika Moshe ada di Gunung Sinai itu? Pasti tidak lain adalah diturunkannya peraturan. Diturunkannya sebuah Torah. Supaya manusia menjalani hidup ini dengan tertib. Tidak sembarangan. Tetapi menjalani hidup ini sesuai dengan keinginan hati dari Sang Kekasih. Bapak, Ibu, Saudara, pernahkah ketika saudara berpacaran, kekasih saudara memberikan teguran atau memberi nasihat? Mungkin dia berkata begini, sayang, bagaimana kalau kita jalan-jalan, kamu pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang sopan, sehingga kamu kelihatan bersahaja, berwibawa. Saudara, kalau kekasih saudara ngomong seperti itu, saudara mau nggak kira-kira? Pasti mau. Karena yang ngomong adalah orang yang betul-betul mencintai saudara dengan segenap hati. Begitu juga Bapa Yahweh, ketika dia menuliskan Torahnya di loh batu, itu adalah agar orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai, bisa betul-betul merasakan indahnya kekuatan cinta dari Sang Kekasih. Seorang kekasih tentu saja kalau datang, dia tidak akan datang dengan tangan kosong. Setidak-tidaknya ada buah tangan yang diberikan. Akan ada hadiah. Kalau dia kurang, istilahnya dananya kurang banyak, ya hadiahnya kecil, saudara. Namun sekalipun kecil,
saudara pasti akan senang. Karena saudara dihadiahi oleh orang yang saudara sayangi. Nah sekarang saudara bayangkan, kalau yang datang itu seorang kekasih yang maha kaya. Dia datang, dia ingin menunjukkan cinta kasihnya kepada saudara. Saya yakin saudara pasti penuh dengan sukacita. Amin. Apalagi dia datang bukan di lapangan, bukan di gedung umum, tetapi dia datang pribadi lepas pribadi. Dia datang di dalam kehidupan rumah tanggamu. Bahkan kalau saya boleh katakan lebih ekstrem lagi, dia datang khusus masuk di dalam hidupmu. Dia pasti akan memanifestasikan kasihnya kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika sang kekasih itu memberikan kekuatan cintanya, tentu ada satu oknum, satu pribadi yang dia tidak suka untuk kita bersukacita dengan kekasih kita. Menurut saudara siapa oknum itu? Dialah si Satan, saudara. Saya bisa membayangkan betapa penderitaan batin dari Bapak Yahweh itu begitu dalam. Ketika Mose turun dari Gunung Sinai, Mose bingung, saudara. Dia tanya sama Yosua, brother, you tahu nggak itu suara di bawah rame banget, ada apa ya? Apa jawab Yosua, saudara? Dia katakan, umat-umatmu Tuhan, mereka sedang mendukakan hatimu. Mereka menyembah kepada lembu emas. Bayangkan, saya bisa menggambarkan seorang pemuda yang dengan kekuatan cinta yang begitu dalam. Dia pergi ke toko bunga, dia membeli seikat bunga, dan dia pergi ke rumah kekasihnya. Dengan luapan cinta kasihnya, dia akan memberikan bunga itu dengan penuh sukacita, dengan kekuatan cinta yang dalam. Tapi apa yang terjadi saat pintu dibuka? Orang yang dia sayangi sedang memeluk perempuan yang lain. Laki-laki yang lain. Saudara bisa bayangkan bagaimana penderitaan sang kekasih. Dia lihat, loh kok ada cowok lain di situ. Kira-kira hati sang kekasih itu seperti apa? Sangat tercabik-cabik, saudara. Saya nggak tahu bagaimana kisahnya. Sang kekasih dengan memegang bunga sebagai kekuatan cinta, dia lihat kekasihnya sedang dipeluk oleh cowok yang lain. Saya yakin ucapan cinta yang dalam tidak akan pernah dikeluarkan. Bunga yang ada di tangannya mungkin dibanting, diinjak-injak, saudara. Dia akan berpaling, meninggalkan rumah. Itulah sebetulnya yang terjadi pada hati Bapak Yahweh. Berapa banyak kita melukai hatinya. Berapa banyak kita menyakiti. Bagaimana kekuatan cinta yang Tuhan sudah berikan, ternyata kita mengabaikannya. Kita mudah tersinggung, mudah marah, mudah mutungan meninggalkan Tuhan. Hati Bapa Yahweh tercabik-cabik, saudara. Keegoisanmu itulah yang membuat hati Tuhan itu rontok. Dia ingin memberikan kekuatan cintanya, tetapi engkau menolaknya dengan alasan-alasan rohani yang tidak masuk akal.
Coba ayo kita renungkan saudara, ini bulan yang indah. Bulan di mana Bapak Yahweh sedang merentangkan tangannya dan berkata, mari anakku, datanglah, aku mengasihi engkau, aku mencintaimu. Jangan sampai dia datang ke rumahmu dan ternyata engkau sedang berpelukan dengan musuhnya Bapak Yahweh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemarin ada orang yang bertanya kepada saya, sebuah pertanyaan yang pendek. Dia bilang begini, Pak Lukas, kenapa sih Pak Lukas kok ditantang Gracia Pelo tidak berani? Saya bilang ditantang apa? Ditantang debat tentang nama Bapak Yahweh. Saya berkata begini, saya ini bekas bajingan, saya nggak pernah takut dengan tantangan. Tantangan berantem pun tak layani. Tapi kalau tantangan untuk berdebat tentang nama kudus Bapak Yahweh, saya tidak mau. Itu namanya mencemarkan namanya yang ajaib. Saya bahkan ditantang berdebat anak sekolah minggu pun, saya akan tolak. Karena itu sama saja saya mencemarkan nama Bapak Yahweh. Sampai di sini paham saudara? Kekuatan cintanya begitu besar. Bagi saya gampang. Saya memberitakan nama kudus Bapak Yahweh. You tinggal percaya atau tidak. Percaya tinggal terima. Kalau enggak ya sudah. Tidak mungkin dong misalnya saya kenalan dengan saudara. Kenalkan nama saya Lukas. Nanti dulu bro. Aku pelajari dulu Lukas itu seperti apa. Ya nggak bisa dong begitu saudara. Saya sekarang memberitahu bahwa Tuhan Sang Pencipta itu namanya adalah Yahweh. Dan Yahweh itu telah turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia yang kita kenal dengan Yeshua HaMashiach. Jadi terlepas saudaramu percaya atau tidak, bagi saya no problem. Saya tidak rugi, tugas saya hanya memberitakan. Tapi apakah dengan saya memberitakan nama Bapak Yahweh dibully di mana-mana? Apakah lalu nama Bapak Yahweh hilang? Tidak, saudara. Makin berkembang. Faktanya subscriber saya naik terus, saudara. Terlepas bisa jadi orang subscribe saya itu hanya untuk kepo, nggak masalah. Yang penting orang itu pasti dengar khotbah saya. Terserah Anda mau percaya atau tidak, emang gue pikirin. Ya. Hati Bapa sudah cukup lama tercabik-cabik oleh sikap hidup kita. Pemberontakan manusia pertama Adam dan Hawa itu sudah membuat hati Bapa itu terluka, saudara. Namun kasihnya yang besar, dia mau turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Itu sebuah bukti bahwa cinta itu sangat kuat, lebih kuat dari maut. Seperti yang tertulis kalau tidak salah di kitab Syir Hashirim, cinta lebih kuat dari maut. Ya. Faktanya apa? Maut merenggut Yeshua, tetapi maut tidak berkuasa atas diri Yeshua. Pada hari yang ketiga, Yeshua bangkit dari kematian, yang artinya maut tidak berkuasa. Kita mungkin sebagai anak-anak Tuhan, kita mati, setelah mati selesai, bar saudara. Kita tidak bangkit, namun roh saudara
itu selamat. Sampai detik ini dan selamanya, kebanggaan saya dengan Bapa Yahweh tidak pernah luntur. Karena bagi saya mujizat terbesar itu bukan materi. Mujizat yang terbesar itu bukan kita sehat. Tapi mujizat besar itu adalah ketika kita mengenal nama Bapa Yahweh. Karena begitu banyak orang-orang yang pandai. Begitu banyak orang-orang yang bertitel. Begitu banyak orang-orang yang kaya menerima Bapa Yahweh saja tidak. Bayangin saudara. Saudara itu mau masuk surganya siapa? Ya, wong yang punya surga itu ditolak. Pemilik surga, pemilik Syamayim itu adalah Bapa Yahweh. Lah kok yang punya rumah ditolak? Saudara mau masuk kemana? Saya mohon maaf ya kalau khotbah saya hari ini banyak minum saudara karena saya masih diserang batuk. Ya. Jadi saya bisa melihat betapa hebatnya benturan yang nyata dari Bapa. Begitu luar biasa yang tadi saya gambarkan seorang kekasih yang mengunjungi orang yang dicintainya, tapi ternyata orang yang dicintainya sedang dipeluk oleh pria lain. Hati kekasihnya itu tercapek-capek. Bisa jadi bunga itu dibanting dan diinjak-injak. Tetapi saya membayangkan ketika Bapa Yahweh dilukai hatinya, sebuah gambaran seperti itu, dia balik belakang sambil menangis dan berkata, aku mencintai engkau kekasihku. Dia tidak tahu bahwa dia sedang dipeluk untuk dibinasakan. Tetapi sang kekasih itu datang lagi dengan kekuatan yang besar. Dia membinasakan orang yang menjerumuskannya. Itulah si Satan. Sekalipun Yesua harus babak belur, sekalipun Yesua harus tersiksa dengan penderitaan yang maha hebat, tetapi dia berhasil untuk merebut kembali kekasihnya. Dan hari ini saya beritahu, engkau sangat berharga di mata Tuhan. Saya selalu berkata bahwa jemaat Aleph Tau dan saudara sekalian yang mengikuti streaming pada pagi hari ini, dengar kata-kata saya. Engkau adalah orang yang sangat disayang oleh Bapa Yahweh. Kekuatan cinta Bapa yang begitu sempurna, dia curahkan ke dalam hidupmu. Betapa bangganya saudara. Kalau kita didatangin presiden aja senang, apalagi yang mendatangi kita adalah pemilik Syamayim, pemilik sorga, pemilik alam jagat raya ini, bahkan pemilik hidup kita. Dia mau datang kepada kita, saudara. Itulah yang saya katakan, ini bulan Elul, bulan cinta kasih. Kemudian peristiwa lain yang terjadi di bulan Elul. Kalau tadi kita lihat bagaimana Mose turun dari Gunung Sinai dan dia melihat orang yang disayanginya sedang memuja-muja lembu emas. Sekarang yang kedua saya tunjukkan peristiwa yang terjadi di bulan Elul, tepatnya tanggal 10 bulan Elul. Noah melepaskan burung gagak. Dan tanggal 17-nya bulan Elul, dia melepaskan burung merpati. Dan tanggal 23
Elul, saudara. Burung merpati itu membawa sehelai daun zaitun. Yang artinya murka Bapa Yahweh sudah surut. Karena burung merpati itu, dia mencari tempat untuk bertengger. Dia tidak bisa melihat apa-apa kecuali hanya air saja. Dan ternyata dia mendapati ada pohon zaitun dan dia ambil di paruhnya. Daun pohon zaitun itu diserahkan kepada Noah. Itu artinya air yang menutupi bumi ini sudah mulai surut. Itu sama saja dengan kekuatan cinta Bapa Yahweh yang begitu dalam, Dia berikan kepada kita. Air yang menutupi bumi ini adalah gambaran dari murka Bapa atas kejahatan manusia yang ada di atas muka bumi ini. Ketika Noah melepaskan burung merpati, Noah sedang mengukur apakah air itu sudah surut. Burung gagak itu pulang tidak mendapati apapun. Artinya air kemurkaan Tuhan itu masih belum surut. Tetapi ketika burung merpati dilepaskan, di paruhnya ada sehelai daun zaitun yang menunjukkan bahwa murka Bapa Yahweh sudah surut. Saya bacakan ayatnya saudara, berkenaan dengan bulan Elul ini. Kitab Bereshit atau Kejadian pasal 8 ayat 6 sampai 11. Dan terjadilah pada akhir dari 40 hari itu, maka Noah membuka jendela bahtera yang dibuatnya, dan dia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu pergi, terbang, dan kembali lagi, sampai air bah itu menjadi kering dari atas bumi. Dia juga melepaskan darinya burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari permukaan bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapatkan tempat bagi tumpuan kakinya, sehingga dia pulang kembali kepadanya ke dalam bahtera. Karena air itu masih menggenangi permukaan seluruh bumi, lalu Noah mengulurkan tangannya dan menangkapnya, memasukkannya ke dalam bahtera. Dan dia menunggu 7 hari lagi. Dan dia melepaskan lagi burung merpati itu dari bahtera itu, dan burung merpati itu pulang kembali kepadanya pada waktu senja. Dan tampaklah sehelai daun zaitun yang baru terpetik dan pada paruhnya, dan Noah mengetahui bahwa air itu telah surut dari atas bumi. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita melihat sebuah kalimat pendek, dikatakan, dan burung merpati itu pulang kembali kepadanya pada waktu senja, dan tampaklah sehelai daun zaitun yang baru terpetik. Ini menjadi sebuah gambaran. Ketika kita masih muda, kita masih kuat, ibarat seperti seekor burung merpati yang dilepas. Dia bisa terbang sebebas-bebasnya. Tapi ingat, waktu senja dia akan kembali. Waktu senja itu artinya saat di mana dia harus kembali. Sama seperti kita, saudara. Ingatlah ketika rambutmu mulai memutih, itu tanda bahwa waktu senjamu sudah tiba.
sebentar lagi engkau harus kembali. Tetapi saat engkau kembali, bisakah engkau membawakan sehelai daun zaitun kepada Bapa Yahweh? Sehelai daun zaitun itu simbol dari murka Bapa yang surut. Sekali waktu kita pasti akan mati, saudara. Tapi saat mati, bisakah kita menunjukkan iman kepadanya melalui darah Yeshua HaMashiach? Ataukah kita tidak membawa apa-apa ketika pulang? Yang ada kita membawa setumpuk dosa yang kelak akan membinasakan diri kita sendiri masuk ke alam maut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bisa dibayangkan betapa pintu anugerah yang saat itu terbuka lebar, tidak ada orang yang mau masuk. Tidak ada satu kekuatan manusia manapun yang mau masuk. Diundang, ayo masuk ke Bahtera. Sebentar lagi dunia ini akan dimusnahkan. Orang bukannya datang, berterima kasih pintu Bahtera dibuka, malah mengolok-olok, dasar gila lo. Bikin Bahtera di atas gunung. Aku disuruh masuk, nggak mau, aku nggak mau jadi gila seperti kamu. Noah diolok, Noah dicaci maki, dihujat, ditertawakan. Tapi Noah tetap bertahan. Dia tidak terpengaruh dengan tawaria orang-orang yang mengejeknya. Noah hanya terpengaruh oleh kasih Tuhan. Dan pada saat itu saudara, ketika binatang-binatang sudah masuk, itu simbol dari orang-orang goyim menerima keselamatan. Akhirnya pintu anugerah itu tertutup. Pintu Bahtera itu tertutup. Dan kitab suci sendiri yang menulis bahwa yang menutup Bahtera itu bukan Noah. Sekali lagi, yang menutup pintu Bahtera bukan Noah. Tetapi Bapa Yahweh sendiri yang menutupnya. Yang menjadi sebuah gambaran pintu anugerah berakhir. Orang yang tadinya mengolok dan mencaci maki, dia tidak tahu apa-apa tentang pintu Bahtera yang sudah tertutup. Dia masih saja sibuk dengan urusan masing-masing. Mereka mulai melihat hujan rintik-rintik, mereka bersuka cita. Mereka bergembira, sudah lama tidak hujan, sekarang hujan. Dan hujan itu 1 hari nggak berhenti, 2 hari nggak berhenti. Mungkin 2 hari hujan, orang masih oke-oke saja, saudara. Mereka bisa berpikir, oh mungkin airnya sudah banyak di sono, ditumpahkan ke bumi. Syukurlah bumi yang kering kerontang bisa terairi. Tetapi ditunggu sampai 3 hari nggak berhenti juga. 4 hari nggak berhenti juga, mereka mulai curiga. Apa yang sedang terjadi dengan cuaca ini? Sampai 1 minggu penuh, hujan tidak berhenti, saudara. Bahkan kitab suci menulis air yang di bawah pun meluap ke atas. Jadi double, ya airnya itu double, saudara. Atau saya menyebut murkanya Tuhan itu luar biasa pada saat itu. Ketika 1 minggu itu mereka mulai curiga, jangan-jangan apa yang dikatakan Noah itu benar. Banjir bandang di mana-mana. Sekarang mereka bilang, ayo kita naik ke bahteranya Noah.
Orang yang tadinya diolok-olok, orang yang tadinya dicaci maki, dihujat, sekarang menjadi tumpuan harapan bagi mereka. Tapi saat mereka sampai di depan pintu bahtera, dia bingung bagaimana masuknya. Karena tidak ada pintu sama sekali. Semua pintu sudah tertutup. Yang ada adalah kekecewaan. Mereka menyesali diri sendiri. Tetapi saya katakan semuanya sudah terlambat. Kemarin ada seseorang yang WA saya. Dia katakan, Papi Lukas, ternyata mengikut Bapak Yahweh itu enggak gampang. Kenapa? Sekarang saya disingkirkan dari gereja. Oh malah beneran dong, saya bilang. Bukan cuma dari gereja doang Pak. Keluarga saya juga menyingkirkan. Semua orang lari meninggalkan saya. Karena saya dianggap saya mengikuti sesuatu yang sesat. Saya bilang nggak usah galau. Kalau sekedar kamu dimusuhi oleh manusia, biarkan saja. Toh nanti tertawa mereka akan berubah menjadi jeritan yang mengerikan. Sama seperti orang-orang pada zaman Noah. Mereka ketakutan. Mereka lari. Mereka berkata, oh yang Noah katakan itu benar. Ayo kita lari, temui dia. Nggak bisa, semua sudah tertutup. Sekarang saya beritahu Bapak Ibu, pintu anugerah saat ini sebentar lagi tertutup. Siapa di antara saudara sekalian yang mengikuti streaming saya, engkau masih ragu tentang Bapak Yahweh, hari ini saya katakan, jangan pernah ragu. Terimalah Bapak Yahweh sehingga saat Yesua datang untuk yang kedua kalinya, engkau bisa ikut rapture bersama kami. Terserah orang mau mengatakan engkau apa, abaikan saja. Biarkan tertawa mereka terlebih dahulu, karena kelak di belakang hari, kitalah yang tertawa penuh dengan kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, situasi yang seperti ini sekarang sedang terjadi di depan mata kita. Bukan cuman orang yang menerima Bapak Yahweh yang menjadi bahan ejekan, tapi orang yang tidak menerima tanda bilangan binatang itu juga menjadi bahan ejekan. Biarkan mereka tertawa terlebih dahulu. Waktunya akan tiba di mana mereka menerima gilirannya. Kalau giliran untuk mati, it's okay. Tapi kalau giliran untuk hidup cacat, sengsara, saudara. Ya, hati-hati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita akan lihat peristiwa apa yang terjadi di bulan Elul yang ketiga, yaitu tanggal 25 bulan Elul. Tembok kota Yerusalem selesai dibangun. Orang tidak lagi was-was. Orang tidak lagi bingung nanti bagaimana kalau ada musuh yang lewat melalui daerah lain. Karena kota Yerusalem sudah ditutup oleh tembok. Pintunya hanya satu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini menjadi sebuah gambaran dari perlindungan Tuhan atas umat-umatnya dari rongrongan musuh. Sekali lagi, bulan ini adalah bulan yang indah. Bulan saat Tuhan mendekati kita. Dan inilah saatnya kita berkata, Bapak Yahweh, aku juga cinta engkau. Saudara bisa menunjukkan kekuatan cintamu, bukan cuma sekedar berkata-kata.
tetapi saudara bisa ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Pelayanan yang gampang saudara bisa bagikan CD, atau saudara bisa bagikan link video dari streaming kita atau dari channel Lukas Sutrisno. Saya bersyukur sampai hari ini, saudara. Banyak sekali orang-orang yang menerima nama Bapak Yahweh melalui channel YouTube saya. Bahkan ada yang berkata, saat saya melihat pertama kali Pak Lukas, saya tidak tertarik. Karena Pak Lukas pakaiannya bukan pakaian pendeta pada umumnya. Tapi kenapa video ini lagi-lagi muncul di desktop saya? Saya abaikan, muncul lagi, saudara. Sampai berkali-kali muncul lagi. Akhirnya saya gemes, tak buka. Begitu dibuka, di situ saya bilang, wow, ternyata ini sebuah kebenaran. Sehingga dia akhirnya terima Yeshua HaMashiach. Terima Bapak Yahweh, saudara. Saya akan bacakan apa yang tertulis dalam kitab suci, bagaimana di bulan Elul, tembok Yerusalem itu selesai. Di dalam kitab Nabi Nehemia pasal 6 ayat 15 sampai 16 demikian bunyinya. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Dan terjadilah ketika semua musuh kami mendengar dan semua bangsa di sekeliling kami melihat, maka di mata mereka sendiri mereka sangat jatuh, sehingga mereka mengetahui bahwa pekerjaan ini diselesaikan oleh tangan Elohim sendiri. Hari ini, apa yang belum selesai dalam hidup saudara, selesaikanlah. Karena di bulan ini menjadi bulan yang sangat indah. Bulan di mana Bapak Yahweh sedang berhadapan dengan engkau. Tiap-tiap hari saudara bisa berkata, Tuhan, inilah aku. Betapa dalam aku mencintaimu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, bulan cinta dari Tuhan ini berarti adanya keindahan cinta Tuhan dalam hidupmu. Dan saya katakan, dengar baik-baik Bapak Ibu, termasuk saudara yang ada yang mengikuti streaming dari berbagai belahan dunia manapun. Ratap tangismu akan diubah menjadi tari-tarian. Betapa besar kasih Bapak Yahweh. Ratap jeritanmu, tangismu, Bapak Yahweh ubah menjadi tari-tarian. Engkau akan bersuka cita. Karena ada kekuatan Bapak Yahweh yang luar biasa. Saat ini saudara, kalau saudara tahu hati saya, luar biasa dalam cinta saya kepada Bapak Yahweh. Saya katakan, Tuhan, aku mencintaimu. Aku menyayangimu Tuhan. Dan sekali-kali aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku sudah menemukan sebuah jalan dan pintu masuk untuk masuk ke Samayim. Jangan ragukan kekuatan cintanya, saudara. Biarkan orang mengolokmu, biarkan orang menghinamu, biarkan orang mengejekmu dan mencaci maki engkau oleh karena namanya, tapi mereka sekali waktu kelak akan tahu dan mulut mereka berkata, ternyata itu yang benar. Haleluya. Saya berulang kali nonton video yang judulnya itu The Ten Commandments. Bagaimana Moshe membawa bangsa Israel keluar dari Mesir.
Dan ketika mereka berhadapan dengan lautan Kolsom, di belakang mereka ada musuh yang siap untuk membinasakan. Bangsa Israel berkata, emangnya di Mesir tidak ada kuburan? Sekarang di depan kita laut yang siap untuk membinasakan kita. Tetapi saya katakan saudara, hanya oleh kekuatan cinta kasihnya Bapak Yahweh saja, sehingga lautan Kolsom itu dibelah, dan bukan satu belahan, tetapi 12 belahan. Dipikir secara logika tidak masuk akal. Namun yang tidak masuk akal itu terjadi dalam hidup saudara. Hari ini apa saja yang menjadi masalah, beban beratmu, engkau berkata tidak masuk akal, tetapi Bapa Yahweh akan lakukan sesuatu yang tidak masuk akal menjadi masuk akal dalam hidup saudara. Semua itu Dia lakukan hanya karena kekuatan cintanya yang besar. Engkau bisa mengukurnya dengan melihat penderitaan Yesua di kayu salib. Dia menderita. Saya yakin saat ada di kayu salib tangannya terpaku, semalaman tidak tidur, belum lagi kuku-kukunya dicoplokin semua, suruh jalan pikul salib, penderitaan yang hebat. Saya yakin yang ada di pikiran Yesua itu hanya engkau semuanya. Cintanya begitu besar, saudara. Dan saya ingin kita mengucap syukur. Saya akhiri khotbah saya pagi ini. Saya ingin, ayo kita ungkapkan rasa sukacita kita akan cinta Tuhan yang Tuhan berikan. Saya minta tim musik naik ke atas. Kita akan naikkan satu pujian. Leader, singer naik. Kita menyanyi pujian, aku berserah, aku berserah. Serahkan hidup saudara sepenuhnya di dalam pelukan tangan kasih Bapa Yahweh yang begitu dalam. Haleluya. Aku berserah. Haleluya. Aku berserah pada Yesua Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah. Haleluya. Aku berserah pada Yesua Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Haleluya. Aku berserah. Musik naikkan pujian ini dengan lembut. Saudaraku yang terkasih, ayo kita lihat diri kita masing-masing. Betapa dalam cinta kasih Bapa.
dengan segala kelemah lembutan dan kasih-Nya yang dalam. Dia ingin peluk engkau pribadi lepas pribadi. Dia ingin tunjukkan kasih-Nya yang besar. Kenapa kita seringkali menghujat Dia dengan perbuatan yang buruk? Kenapa kita seringkali melukai hati-Nya? Inilah bulan pertobatan kita. Kita mau berserah penuh kepada-Nya. Ayo saudara, kita naikkan pujian ini. Setelah itu kita bersama menyembah Tuhan. Haleluya. Aku berserah. Haleluya Tuhan. Aku berserah. Haleluya. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, saudaraku. Sembah Dia, ucapkan kata-kata yang indah kepada-Nya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Terima kasih Bapa Yahweh. Engkau mengupahkan kasih setiamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersukacita di hadapan-Mu Bapa. Kami rasakan kekuatan cinta kasih sayang-Mu yang sedemikian besar, begitu dalam. Kami sangat bangga dengan Engkau Bapa Yahweh. Kami mengenal nama-Mu yang kudus. Engkau adalah juru selamatku yang ajaib. Biarlah umat-umat-Mu yang pada saat ini mereka yang menghadapi kemustahilan menjadi tidak mustahil di hadapan-Mu. Karena selama 1 bulan ini mereka akan banyak melihat mujizat-mujizat besar. Dan mereka melihat bukan mujizatnya orang lain, tetapi mujizat mereka sendiri. Terima kasih Bapa Yahweh, Engkau berkenan untuk memeteraikan firman-Mu Tuhan. Kami membuat sebuah pernyataan di hadapan-Mu dan bahkan seluruh dunia setan, bahwa sampai kapanpun aku tetap mencintai Bapa Yahweh, sampai selama-lamanya, sampai akhir hayat kami. Terima kasih Bapa Yahweh, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Bagi saudara yang saat ini mengikuti streaming, jangan keraskan hatimu. Ketika hari ini Tuhan berbicara kepadamu, buka hatimu lebar-lebar. Pintu anugerah masih terbuka. Sebentar lagi pintu itu ditutup. Dan engkau tidak punya lagi kesempatan untuk bisa masuk ke dalam bahtera keselamatan dari Bapa Yahweh. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Meteraikan firman Tuhan ini di hati umat-umat-Mu semua. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dan inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Beri tepuk tangan untuk Bapa Yahweh. Haleluya. Haleluya. Sekarang kita akan mendengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman untuk minggu ini. Mohon dukungan doa bagi anak-anak SD, SMP, SMA, dan SMK yang akan mengikuti penilaian tengah semester pada tanggal 5 sampai 10 September 2022. Info Men's Club. Akan diadakan ibadah Men's Club pada hari Selasa, 6 September 2022 pukul 6 sore di Kehilat Aleph Tau. Keluarga besar Kehilat Aleph Tau mengucapkan Yom Huledet Samea bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya berkat, anugerah, sukacita, dan damai sejahtera selalu melingkupi saudara. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Sebelum kita tutup di dalam doa, saudara-saudara, saya akan perkenalkan terlebih dahulu ada jemaat yang baru pertama kali hadir pada pagi ini, yaitu Bapak Prawiro Sugondo bersama dengan Ibu Lani Sutanto yang akan masuk dalam baptisan pembaharuan. Alamatnya di Jalan Raya Kupang Jaya nomor 9 Surabaya. Di sebelah mana? Ya, bisa berdiri Pak, kasih salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya, selamat datang, Bapak Yahweh memberkati. Senang sekali bisa beribadah bersama kami. Silahkan duduk, haleluya. Nah, itulah
pengumuman kita, dan bagi saudara yang berulang tahun di bulan September, kami persilahkan maju ke depan, berderet di sini, kita akan doakan rame-rame bersama dengan jemaat. Dan hari ini adalah minggu pertama. Seperti biasa, tiap-tiap minggu pertama kita akan memberikan apa? Tatangan. Ya, enggak, maksud apa? Ya, kita akan memberikan persembahan tatangan ya. Oh, anak-anak ujian. Ya. Mami mau ngomong apa? Oh ya, Pak Markus. Aduh, lupa lagi saudara. Pak Markus kita perlu doakan yang akan operasi ini apa di samping telinga ya. Ayo kita berdoa. Anak-anak yang sekolah silakan maju ke depan. Kita semua bangkit berdiri. Ayo kita berdoa. Kami tunduk di bawah kaki-Mu pada pagi ini ya Bapa Yahweh. Sebelum kami pulang, saya berdoa secara khusus untuk Bapak Markus yang akan operasi tumor di telinganya. Kami mohon Bapak Engkau berkenan untuk memberikan kesehatan yang sempurna. Engkau pakai tim medis untuk memberikan pertolongan kepadanya. Sehingga Pak Markus akan terlepas total dari tumor yang menguasai tubuhnya. Terima kasih Bapak, bersama-sama dengan seluruh umat-umat-Mu kami mohon Bapak memberkati, memberi pertolongan kepada Pak Markus. Sekarang juga Engkau jamah tubuhnya di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Sekarang saya berdoa untuk anak-anak-Mu yang akan ujian dan bahkan yang berulang tahun pada bulan September. Bapa berkati mereka semua dengan berkat-Mu yang berlimpah. Engkau memberi hikmat akal budi kepada mereka yang esok akan ujian, supaya kepandaian mereka muncul berlipat-lipat kali ganda banyaknya. Apapun yang telah diajarkan akan sangat dengan mudah mereka mengingatnya dan memberikan jawaban dengan jujur. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan yang berulang tahun, mereka yang sudah bekerja, berkati buah pekerjaan mereka. Ketika mereka sedang menghadapi masalah, tantangan hidup yang berat, bulan ini mereka akan menerima mujizat besar. Hari ulang tahun pada bulan ini mengingatkan betapa cinta Bapa Yahweh yang begitu sempurna Engkau bagikan kepada kami. Begitu juga sekarang saya berdoa untuk anak-anak-Mu yang memberikan persembahan korban tatangan untuk pembangunan Kehilat yang sekarang sedang berlangsung. Bapa Yahweh berkati, balas dengan berkat-Mu yang berlipat kali ganda banyaknya. Kami percaya Kehilat kami akan selesai dengan sempurna. Dan kami bisa bersama-sama menikmati Kehilat yang baru jikalau Yeshua belum datang untuk yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar juga mau pulang, jaga lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh, we yismereka. Yair Yahweh panau eleka vikhuneka
Esa Yahweh panau eleka wa Yashem leka shalom. Baruk atapaer o faruk atapasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit nekau friatmat kau frifem teka shikar ala peka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, beshem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes, kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Shavuatov. Haleluya. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru.
bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh, Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.